Shalom, haleluya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan di ibadah raya Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib luar biasa. Kalau kami berada di akhir bulan ini semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu, firman yang memperbaharui kami, firman yang menuntun mengajari kami. Karena firman-Mu itu Engkau sendiri Tuhan. Janji-Mu ada di sana, membuat kami terus sukacita, membuat kami punya pengharapan. Kami mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada, yang saat ini di rumah masing-masing. Lawat mereka dengan secara khusus, dengan cara-Mu Roh Kudus. Kami serahkan kepada-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Bungkus kami dengan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ya saudaraku, di akhir bulan Oktober ini saya percaya saudara semua sehat. Saudara tetap bersuka cita, punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama burung Raja Wali yang terus diperbaharui, yang terus dikuatkan, yang terus mereka akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan judul firman Tuhan, yaitu jangan hidup dengan percuma. Jadi Tuhan mau kita hidup di hari-hari sekarang ini, saudaraku, di akhir tahun ini. Hidup kita ini bukan hanya hidup hanya percuma. Tapi saya percaya pada waktu kita menerima Yesus, kita lahir baru, kita semua diperbaharui, hidup kita tidak percuma. Hidup kita akan jadi berkat. Hidup kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Saya bacakan di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita dengan perikopnya di sini. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah ini sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Jadi ayat mas kita hari ini, saudaraku, di pagi hari ini adalah di ayat yang ke-7. Saya simpulkan di ayat ke-7 ini adalah, yaitu, saudaraku, jangan hidup dengan percuma. Banyak orang sekarang ini ya hidup aja lah begitu saja. Tapi Tuhan yang mau kita hidup jangan sekedar hidup, tapi kita mau hidup dengan anugerah Tuhan, hidup dengan kemenangan, pertolongan dari Tuhan, saudara. Jadi ayat daripada yang kita baca ini adalah sebuah perumpamaan. Suatu kali Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang pemilik yang menanam pohon ara di kebun anggurnya, saudara. Jadi pohon ara ini berada di tengah pohon anggur. Setelah sekian lama, 3 tahun, pemilik daripada kebun ini datang untuk melihat pohon ara itu berbuah. Dan dia kepengen menikmati buah ara yang manis ini. Karena buahnya pohon ara itu pastinya manis, saudara ya. Dan dia selalu datang ke kebunnya ini. Dan dia ingin menemukan buah di pohon ara ini. Ternyata dia nggak temukan. Selama 3 tahun dia tidak temukan dia berbuah. Sehingga dia berkata kepada pegawai-pegawainya, dan dia bilang begini, "Tebanglah dia. Karena dia hidup di tanah ini dengan percuma." Jadi tebanglah dia. Untuk apa dia hidup kalau dia tidak berbuah? Mungkin dia tumbuh besar, rindang itu daunnya, tapi dia nggak berbuah. Sebenarnya pohon ara ini pohon yang luar biasa. Mengapa saya katakan pohon yang luar biasa? Karena pada hakikatnya pohon ara ini bisa tumbuh subur, saudaraku, di mana saja.
Baik di tanah yang baik, tanah yang berbatu, baik juga tanah yang gersang, dia akan tumbuh. Beda dengan pohon-pohon yang lain. Dan pohon ara ini dia tidak dipengaruhi oleh iklim ya. Jadi dia itu mau di dataran tinggi, mau di dataran rendah, mau yang panas maupun yang sejuk. Dia akan bisa saudaraku hidup, bertumbuh. Dan luar biasanya dari pohon ara ini di dalam 1 tahun dia 10 kali dia akan berbuah. Tapi ternyata pohon ara yang tumbuh di kebunnya pemilik kebun anggur ini, dia tidak menemukan. Dia tidak pernah berbuah. Padahal seharusnya pohon ara yang sehat, di dalam 1 tahun dia akan berbuah 10 kali, saudara. Apa arti daripada perumpamaan yang diberikan Tuhan ini kepada kita lewat firman ini? Artinya adalah Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang manis. Jadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan mau kita menjadi berkat di keluarga kita. Kita harus berbuah. Di marketplace, di lapangan pekerjaan, di mana saudara bekerja juga. Tuhan mau kita juga menjadi terang, menjadi saksi, bercahaya. Tuhan mau kita juga berbuah, saudara. Yang saya perhatikan, lewat daripada pembahasan kita di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membagikan apa yang Tuhan mau supaya kita bertumbuh dan berbuah. Dan terus kita mengalami kemajuan-kemajuan di dalam Tuhan, saudara. Poin yang pertama, Tuhan mau kita menghasilkan buah pertobatan. Pada waktu saudara terima Tuhan Yesus, saudara bertobat, saudara lahir baru, saudara dibaptis, dikuburkan semua dosa-dosa kita. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Di dalam perjalanan hidup ini, kita harus tiap hari mengalami yang namanya yaitu pertobatan. Tiap hari kita harus meninggalkan semua keinginan-keinginan dosa. Dengan kekuatan kita tidak akan sanggup, saudara. Tapi saya percaya saudara akan mengalami kemenangan. Saudara akan mengalami pertolongan dari Roh Kudus pada waktu saudara. Tiap hari kita harus bertobat. Tiap hari kita harus meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi artinya, poin yang pertama, Tuhan mau kita bertumbuh dan berbuah. Yaitu pertama, menghasilkan buah pertobatan. Jadi hasil daripada pertobatan kita itu akan ada buah. Saya percaya pada waktu orang bertobat, akan ada hasil. Akan ada hasil yang dihasilkan daripada pertobatannya. Kisah Para Rasul 26 ayat 20 dikatakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan mereka. Jadi saudaraku, pada waktu kita bertobat, kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Tidak mungkin pohon mangga ditanam yang keluar hasil daripada pohon mangga ini ada durian. Nggak mungkin, saudara. Jadi kalau kita mengalami satu pertobatan di dalam Yesus, saya percaya akan ada buah daripada pertobatan itu. Jadi setiap hari, mari. Saudara yang lemah saat ini. Saudara mungkin sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, masih jatuh bangun, bangkit lagi. Mungkin kita jatuh dalam dosa di dalam bulan-bulan minggu ini. Mungkin kita lagi putus asa, kecewa melihat situasi hidup kita. Tapi saat ini Tuhan mau kita menghasilkan buah daripada pertobatan kita. Kita tidak boleh sampai saudaraku berhenti di satu titik. Tapi tiap hari kita maju melangkah di dalam iman, pertumbuhan yang luar biasa. Dan kita harus mengalami buah-buah daripada pertobatan kita. Matius 3 ayat 9 dikatakan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Jadi saudaraku, saya percaya orang yang berbuah itu pada waktu orang itu bertobat. Jadi kalau seseorang tidak bertobat, tidak akan ada sesuatu yang dihasilkan daripada kehidupannya. Tapi kalau orang sudah bertobat, dia pasti akan mengalami satu buah daripada pertobatannya. Sudah pasti itu. Itu otomatis karena Tuhan yang mengerjakan dalam hidupnya. Dan dia juga mengerjakannya dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi perubahan pasti ada, saudara. Yang dulu suka marah berantem gitu, sedikit aja emosi,
Ya, suka mencuri, suka dia akar pahitnya begitu dalam sekali. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami kelahiran baruan, dia harus bertobat. Dan lewat pertobatannya, dia harus menghasilkan buah-buah yang manis di dalam Tuhan. Jadi kita tiap hari, Tuhan mau kita tiap hari bertumbuh dan berbuah daripada pertobatan. Tiap hari. Kita saudaraku manusia pasti ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Karena pada waktu kita selamat, yang pertama diselamatkan itu adalah roh kita. Tapi tubuh kita ini, daging kita ini, tiap hari kita harus diperbaharui. Tiap hari kita harus bertobat datang kepada Tuhan. Poin yang pertama yaitu kita harus menghasilkan buah dari pertobatan kita. Jadi Tuhan mau kita jangan hidup dengan percuma. Jadi orang-orang yang tidak mau bertobat, hidupnya itu akan begitu-gitu saja. Orang yang tidak mau bertobat, hidupnya itu akan percuma, saudara. Tapi orang yang mau rindu diperbaharui Tuhan, dia datang kepada Tuhan, datang kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong dia, melepaskan dia dari segala belenggu-belenggu yang ada di dalam hidupnya. Karena hanya Yesus yang sanggup merubah hidup kita. Roh Kudus yang sanggup memperbaharui kita. Jadi kita datanglah tiap hari kepada Tuhan yang sanggup merubah hidup kita. Poin yang kedua adalah supaya hidup kita tidak percuma, Tuhan mau kita memiliki buah-buah Roh Kudus. Apa itu buah-buah Roh Kudus, saudara? Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, di dalam buah-buah Roh Kudus itu, saya percaya pada waktu saudara terima Yesus, pada waktu saudara sudah mengalami Yesus, saudara lahir baru. Karena memang kelahiran baruan itu, saudara, pada waktu saudara bertobat, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau sudah Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Roh Kudus itu punya namanya buah. Apa buah-buah Roh Kudus itu? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau sampai sekarang ini, saya dan saudara belum bisa menguasai diri. Mari kita terus minta kepada Roh Kudus. Supaya kita bisa menguasai diri di jalan, menguasai diri di rumah, menguasai diri dimanapun saudara. Ya, damai sejahtera. Banyak orang berpikir kalau saya banyak uang, saya banyak harta, banyak ini semuanya, saya sejahtera. Firman Tuhan berkata, kita sejahtera bukan karena apa yang kita miliki. Tapi firman Tuhan berkata, jika kita tinggal di dalam Tuhan, karena kerajaan Tuhan itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, soal sukacita. Karena di dalam kerajaan sorga itu ada damai sejahtera, sukacita, ada kebenaran Tuhan di dalamnya. Jadi bukan soal makan dan minum, saudaraku. Di luar sana banyak orang juga yang berlimpah-limpah hartanya. Tapi mereka tidak bisa sejahtera. Mereka tidak bisa damai dalam hidupnya. Karena di dalam Kristus, hanya di dalam Roh Kudus itu ada damai sejahtera. Damai sejahtera bukan datang dari dunia ini, tapi dia datang dari sorga. Damai sejahtera hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus. Jadi mari tiap hari kita harus meningkat. Tiap hari kita mengalami buah-buah Roh Kudus. Kita mau tidak hidup percuma. Jadi kalau kita tidak mengenakan, tidak kita melakukan, tidak memiliki buah-buah Roh Kudus ini, kita akan hidup kita percuma. Saudara tidak akan bisa memenangkan jiwa-jiwa. Saudara tidak akan bisa melayani keluarga saudara. Saudara tidak akan bisa menjadi berkat kalau kita tidak memiliki buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus adalah, saudaraku, daripada kekuatan kita. Buah-buah Roh Kudus ini adalah tanda-tanda orang yang hidup di dalam Tuhan. Jadi mari miliki buah-buah Roh Kudus. Kesabaran, saudaraku. Kadang kita nggak sabar, apalagi di jalan ya. Kita nggak sabar. Tapi saat ini, mari minta kesabaran dari Tuhan. Menanti janjinya Tuhan juga perlu sabar. Mungkin doamu sampai hari ini belum dijawab Tuhan. Tapi tetaplah bertekun di dalamnya. Karena Tuhan berkata, orang yang sabar mereka akan melihat kemenangan, janji-janji Tuhan akan dialami. Tapi orang yang selalu bersungut-sungut, putus asa, kecewa, mereka tidak akan melihat mujizat Tuhan. Mereka tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Poin yang ketiga, supaya hidup kita tidak, saudaraku, hidup dengan percuma, Tuhan mau kita bertumbuh dan berbuah, yaitu poin yang ketiga, kita harus berbuah-buah kehidupan yang kekal. Apa itu berbuah-buah kehidupan yang kekal?
Saya percaya saudara sudah tahu. Kalau saudara meninggalkan dunia ini kemana? Saudara sudah tahu, ke sorga. Karena hanya Yesus jalan ke sorga. Hanya dia satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus, saudara. Jadi buah-buah kehidupan yang kekal. Apa itu? Buah-buah kehidupan yang kekal adalah jiwa-jiwa. Tuhan mau kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Banyak orang berpikir, untuk bawa jiwa-jiwa itu urusannya pendeta, itu urusannya pastor aja, itu urusannya Pak Yesaya saja. Bagian kami hanya ibadah, melayani, bekerja, ya di rumah itu saja. Dan selainnya itu urusan hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan mau kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yohanes 4 ayat 36 dikatakan, sekarang juga penuai telah menerima upah dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Jadi saudaraku, kita harus menuai jiwa-jiwa, kita harus memenangkan jiwa-jiwa. Karena waktu kita membawa jiwa-jiwa, kita mendapatkan upah. Jadi mahkota yang terbesar nanti di sorga itu adalah mahkota kehidupan itu adalah apa, saudaraku? Yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Banyak orang mengikut Tuhan. Sudah 30 tahun ikut Tuhan. Mungkin ada sampai 80 tahun juga ikut Tuhan. Tapi belum pernah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saat ini Tuhan rindu. Ini bukan pekerjaan hanya orang yang melayani di gereja. Bukan pekerjaan hanya hamba-hamba Tuhan atau pendeta. Tapi kita semua yang sudah diselamatkan. Karena setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan binasa. Jadi lewat kita, mari kita beritakan kabar baik di tengah-tengah dunia yang sedang ketakutan ini. Di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kecemasan sekarang ini, saudara. Di sini mulai kita berdoa, Tuhan, pertemukan aku dengan jiwa yang rindu. Pertemukan aku dengan jiwa yang haus. Tuhan akan pertemukan dengan kita. Mari bawa jiwa-jiwa saudaraku kepada Tuhan. Dan banyak orang berpikir, kalau saya memenangkan jiwa-jiwa, nanti gimana nanti mengenai kehidupan saya? Gimana nanti mengenai makan minum saya? Karena firman Tuhan sudah menjamin. Dikatakan, saudaraku, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Mengapa di situ dikatakan? Karena orang yang melayani Tuhan, orang yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, mereka itu Tuhan akan menyediakan roti untuk dimakan. Jadi pada waktu kita membawa jiwa-jiwa, kita melayani Tuhan, jangan takut, akan ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan menyediakan roti untuk kita makan. Tuhan menyediakan makanan kita, kehidupan kita, ada penyediaan Tuhan. Justru pada waktu saudara melayani jiwa-jiwa, saudara akan mengalami pelipat gandaan. Saudara akan menimbulkan buah-buah kebenaran. Jadi kita semakin melayani jiwa, kebenaran Tuhan semakin luar biasa dalam hidup kita. Semakin kita membawa jiwa-jiwa, buah-buah kebenaran itu semakin hidup, semakin menguasai kita. Semakin kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, kita akan mengalami kebenaran itu akan disingkapkan. Kita semakin kuat, semakin teguh, saudara. Jadi Tuhan mau, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Mari kita bawa. Bulan November awal, kita akan buka kembali ibadah. GBI Ephata New Creation Jakarta Pusat, Jalan Ledjen Suprapto akan kembali ibadah. Mari saudara, kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Lihat sekarang ini, situasi sekarang ini. Saya melihat di mana-mana sudah ramai sekarang ini. Di mall sudah ramai, tempat makan sudah ramai, tempat-tempat wisata sudah ramai. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Apalagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, pasti akan ada perbedaan. Tuhan bilang, orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan membedakan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Jadi mari kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, bukan kepada gereja, tapi kepada Yesus. Supaya kita nanti mendapatkan upah dan mengumpulkan buah hidup yang kekal, saudara. Karena saudaraku, kalau kita tidak menghasilkan buah, kita nanti akan dipotong, kita akan nanti dibuang. Jadi kalau hidup kita ada sekarang ini, adalah kesempatan untuk kita berbuah. Di ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh di tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudaraku, jangan sampai kita ditebang. Jadi kalau kita tidak melayani,
kita tidak memenangkan jiwa-jiwa. Jangan-jangan kita sudah terlepas dari pokok anggur yang benar itu, Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang memenangkan jiwa, orang-orang yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, saudara, mereka itu akan tetap segar. Mereka itu akan tetap kuat apapun tantangan masalah di dalam kehidupannya. Pada waktu saudara melayani jiwa-jiwa, saudara akan ditolong Tuhan. Pada waktu saudara membawa jiwa-jiwa, ekonomimu, kehidupanmu juga Tuhan akan menjaminnya. Karena saat ini banyak jiwa-jiwa yang menuju ke neraka. Jadi tadi saya pagi menguburkan seorang opa yang umur 93 tahun. Dia meninggal. Saudara, itu umur yang sangat luar biasa ya. Tapi saya percaya karena opa ini sudah pernah kita layani juga. Ya, dia sudah terima Tuhan Yesus. Ya. Jadi biar kita di ending daripada akhir hidup kita diselamatkan. Tapi bukan hanya kita diselamatkan. Kita harus juga membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Soal mereka tidak mau dan mereka tidak datang, itu bukan urusan kita. Urusan kita, sampaikanlah kabar baik. Sampaikanlah hanya Yesus juru selamat. Sampaikanlah hanya Yesus yang menolong. Sampaikanlah hanya Yesus yang bisa membawa manusia ke surga. Agama nggak bisa, gereja nggak bisa, pendeta nggak bisa. Tapi hanya Tuhan Yesus. Saat ini, mari. Hidup yang kita miliki ini adalah hidup kesempatan untuk berbuah buat Tuhan. Kalau tidak, saudara, kita akan ditebang. Saya percaya kita semua umat Tuhan adalah umat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak akan ditebang. Kita akan berbuah. Karena ada buah-buah Roh Kudus, ada buah pertobatan dalam hidup kita. Karena benih yang luar biasa ada dalam hidup kita. Jadi mari, mungkin saudara nggak tahu berkhotbah, nggak tahu saudara mungkin ayat firman Tuhan. Tapi mari ceritakanlah kebaikan Tuhan yang saudara alami. Lewat media apa yang kau miliki saat ini. Fasilitas apa yang kau miliki saat ini. Untuk menolong orang-orang di sekelilingmu. Mereka akan melihat bahwa engkau pengikut Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan buat kita semuanya. Mari kita jangan hidup dengan percuma. Jangan kita hanya hidup di dunia ini hanya begini saja. Tapi kita mau berbuah buat kerajaan Tuhan. Kalau tidak nanti Yeskiel berkata akan ada. Tuhan akan menuntut kepada kita. Karena kita tidak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi mari saudara, kita umat Tuhan, siapapun kita, mau yang tua, yang muda, semua kita harus membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita sehat semuanya, menerima pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu supaya kami jangan hidup dengan percuma Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan kami, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kami, kalau Tuhan sudah memberkati kami harus Tuhan mengalami pertobatan hari demi hari. Kami harus berbuah-buah Roh Kudus. Kami harus juga memenangkan jiwa-jiwa. Pakai hidup kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka. Kalau ada sakit penyakit di bagian kepalanya, di bagian lambungnya, di bagian jantungnya, di paru-parunya, saraf-sarafnya terganggu, Engkau yang sanggup menyembuhkannya. Kalau saat ini mereka berteriak-teriak karena satu pertolongan yang mereka perlukan. Mungkin mereka mengalami tekanan dalam hidup mereka, ekonomi mereka, keadaan mereka. Tuhan Engkau mendengarkan. Orang yang berteriak, orang yang berharap kepada Tuhan pasti mendapatkan pertolongan. Berkati semua umat-Mu, mereka yang membutuhkan pekerjaan. Terbukalah Efata di dalam nama Yesus. Mereka mengalami kasih Tuhan. Engkau umat Tuhan, diberkati Tuhan. Biar engkau tetap bertekun setia dalam Tuhan. Engkau akan menerima berkat dari bangsa-bangsa akan menjadi milikmu. Karena engkau adalah mengasihi dan mencintai Tuhan. Berkati semua umat Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.